Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia, mahasiswi aktif dari program studi pendidikan sejarah kampus STKIP PGRI Sumatera Barat. Nah, saya merupakan peserta Creative Learning UNAS. Baik teman-teman, pada video keempat ini saya akan mereview sebuah buku atau sebuah karya dengan judul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi tahun 1908 sampai 1945. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, karena ini akan berarti bagi saya dan akan menambah wawasan juga bagi teman-teman sekalian. Nah, buku yang akan saya review kali ini merupakan karangan dari Dr. Rando Suhartono. Beliau merupakan seorang lektor dari ilmu sejarah ke kampus atau Universitas Gadjah Mada. Beliau lahir di Boyolali pada tanggal 12 Agustus 1941. Nah, pada buku ini kita akan fokus kepada konteks nasionalisme. Nah, tentunya teman-teman tidak asing lagi dengan kata nasionalisme. Nasionalisme itu merupakan rasa cinta terhadap tanah air, maksudnya rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia gitu, terhadap tanah air Indonesia gitu. Nah, sedangkan jika kita lihat pada konteks kurun waktu sejarah atau pada tahun 1908 hingga 1945, maka nasionalisme ini lebih mengarah kepada suatu paham tentang kebersamaan atau suatu paham tentang kesejahteraan masyarakat itu, karena mereka memiliki tujuan yang sama. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa kita melihat konteksnya ke dalam sejarah, maka nation atau nasional tersebut dapat diartikan sebagai rasa untuk bersama atau rasa kehidupan agar bisa bersama gitu. Nah, sebenarnya nasionalisme ini telah muncul di Indonesia diawali dengan tahun 1908 hingga terciptanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Nah, proses terciptanya nasionalisme ini melalui proses atau tahapan yang panjang, mulai dari bagaimana sih nasionalisme itu, bagaimana mereka bisa bersatu, dan lain sebagainya. Jika kita bandingkan nasionalisme Indonesia dan nasionalisme bangsa Asia dengan nasionalisme Eropa, maka itu akan berbeda ya teman-teman. Jangan teman-teman berpikir bahwa nasionalisme itu konteksnya sama di setiap daerah, sama di setiap belahan dunia gitu. Kita fokuskan kepada nasionalisme Indonesia pada pembahasan ini. Nah, tapi sebelum kita bahas fokus ke nasionalisme Indonesia, saya akan sedikit menjelaskan perbedaan antara nasionalisme Indonesia dan Asia dengan perbedaan antara nasionalisme di Eropa. Sebenarnya nasionalisme di Indonesia atau bangsa-bangsa Eropa itu fokusnya kepada supaya mereka itu bebas dari belenggu penjajahan bangsa-bangsa Eropa, supaya mereka terlepas dan menjadi negara yang merdeka. Sedangkan nasionalisme di Eropa itu merupakan tahap transisi dari masyarakat feodal ke masyarakat industri. Nah, nasionalisme Eropa ini mencapai puncaknya pada masa revolusi industri. Nah, baiklah teman-teman, pada video saya ini kita fokuskan konteksnya ke Indonesia dan kita tinggalkan bangsa-bangsa Eropa sejenak ya. Nah, sebenarnya terjadinya atau munculnya rasa nasionalisme ini di masyarakat Indonesia, baik itu golongan pemuda, golongan golongan tua dan lain sebagainya, itu merupakan tidak terlepas juga dari sejarah-sejarah masa lalu, yaitu adanya westernisasi dari bangsa-bangsa Eropa terhadap masyarakat Indonesia, serta adanya politik balas budi dari masyarakat Eropa terhadap masyarakat pribumi Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana politik etis tersebut dan bagaimana terjadinya proses westernisasi itu, bisa teman-teman kunjungi video saya sebelum ini ya, karena di sana sudah dijelaskan bagaimana seluk-beluk berdirinya terjadinya westernisasi serta bagaimana sih politik etis itu di Indonesia gitu. Dengan adanya politik etis ini, maka muncullah golongan-golongan intelektual dari masyarakat pribumi gitu. Nah, dengan adanya golongan-golongan intelektual atau golongan-golongan terpelajar ini, maka mereka mendirikan berbagai organisasi. Seperti organisasi pertama yang didirikan oleh masyarakat Indonesia yaitu Budi Utomo
yang didirikan pada tahun 1908, yaitu didirikan oleh Sutomo dan teman-teman. Nah, setelah berdirinya organisasi Budi Utomo ini juga diikuti oleh organisasi-organisasi lain seperti Muhammadiyah, Serikat Islam, Indeks Parti, partai-partai politik, Partai Islam Arab, dan organisasi pergerakan lainnya. Bahkan pun golongan pemuda juga membentuk organisasi-organisasi, golongan pelajar pun membentuk organisasi-organisasi, yaitu seperti Persatuan Pelajar Indonesia itu. Nah, dengan adanya organisasi-organisasi dari berbagai golongan atau dari berbagai tingkat umur, maka pada golongan terpelajar menjadi tonggak berdirinya suatu nasionalisme ini. Katakanlah itu sebagai terjadinya Sumpah Pemuda bagi golongan terpelajar. Nah, Sumpah Pemuda ini terjadi pada Kongres kedua dari organisasi para pelajar atau dari pertemuan para pelajar. Nah, dari adanya Kongres kedua inilah maka menjadi tonggak terbentuknya rasa nasionalisme dan rasa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda ini dan dengan adanya nasionalisme ini, maka bisa membentuk masyarakat Indonesia tersebut lebih kepada kebersamaan dan meninggalkan yang namanya itu mementingkan ras, agama, dan kebudayaannya masing-masing gitu. Nah, selanjutnya setelah adanya Sumpah Pemuda ini maka juga diikuti oleh berbagai gerakan-gerakan dari masyarakat pribumi itu sendiri. Sebenarnya di dalam mewujudkan Indonesia merdeka atau Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan itu tidak melalui proses yang mudah, namun melalui proses yang panjang dan begitu sulit bagi para penduduk di kala itu. Nah, dengan adanya berbagai organisasi ini, perjalanannya pun tidak mulus, bahkan ada yang dikecam oleh pemerintah, bahkan ada juga organisasi-organisasi ini hancur dengan sendirinya. Sebenarnya jika kita lihat konteks dari buku ini, itu lebih mengacu kepada bagaimana terbentuknya suatu rasa nasionalisme di masyarakat pribumi itu sendiri, yang mencapai puncaknya pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, teman-teman, sebenarnya proses kemerdekaan ini juga melalui proses atau tahapan-tahapan yang panjang. Bahkan masyarakat Indonesia pun mengalami penderitaan dan penganiayaan dari baik itu penjajahan Belanda maupun pihak Jepang yang masuk di saat-saat sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan bahkan pada masa ada suatu zaman, katakanlah itu zaman Maleset atau zaman Melanesia, itu terjadinya krisis ekonomi di bangsa-bangsa Eropa. Nah, karena kita bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, maka juga merasakan efek samping dari peristiwa atau krisis ekonomi tersebut. Banyak masyarakat Indonesia yang diminta pajaknya lebih tinggi, kegiatan perkebunan dibatasi, bahkan juga banyak yang mati kelaparan dan banyak dari pegawai-pegawai dari perusahaan yang di PHK. Nah, untuk melepaskan belenggu dari penjajahan, maka mereka kan menciptakan rasa nasionalisme. Bahkan ada kata-kata yang menurut saya bagus untuk dikutip, yaitu kata-kata para pendukung atau pembentuk organisasi tersebut, yaitu lebih baik merdeka dari paham fasisme daripada dijajah dalam bentuk demokrasi. Nah, jadi begitu ya teman-teman, kira-kiranya sesingkat itu yang bisa saya review dari buku yang lumayan banyak dan lumayan tebal ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana lebih dalam, karena di sini saya tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana sih terbentuknya organisasi tersebut dan bagaimana sehingga munculnya kemerdekaan ini, saya tidak menjelaskan secara spesifik, sehingga saya cuma fokus kepada garis umum dari isi buku atau karangan dari buku Soehartono ini. Nah, baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.